Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa PBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menjalankan ibadah puasa dan hari ini genap 26 Ramadan. Insyaallah tidak berapa lama lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh dengan rahmah mahfirah ini. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah berkenan untuk mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun berikutnya. Hadirin PBTV rahimakumullah. Bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah. Bulan yang menjadikan diri setiap insan manusia harus bisa berperilaku, berpikir, bertindak untuk dapat menjadi orang yang memperoleh predikat takwa. Makna takwa sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban manusia di muka bumi. Salah satu hal yang paling menarik adalah Ramadan memberikan kita makna sosial yang lebih baik. Tidak hanya ibadah secara individu, tapi makna sosial, ibadah sosial harus diperluas. Bagaimana seorang insan itu bisa menjadi insan yang berguna bagi insan yang lain. Bagaimana setiap manusia itu bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam suatu kondisi ekonomi Islam, bagaimana sebenarnya umat Islam dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Allah memberikan dua sarana, yaitu sarana kehidupan dan sistem kehidupan. Apa yang dimaksud dengan sarana kehidupan? Yaitu manusia sebagai seorang khalifah yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Sang Khalik. Dia harus dapat memanfaatkan apa yang tersedia di alam untuk bisa memberikan kefaedahan, memberikan manfaat bagi dirinya, bagi lingkungannya, dan bagi alam. Yang kedua, ada yang namanya disebut dengan sistem kehidupan. Di dalam kegiatan manusia, baik dalam aktivitas ekonomi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi, tidak bisa dilepaskan dari sistem kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan-batasan dari setiap kehidupan kita, sehingga kita mengenal ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Apa maksudnya ini di dalam kehidupan kita? Tidak lain dan tidak bukan, Allah memberikan sarana kehidupan dan sistem kehidupan agar manusia bisa menjadi layak menjadi khalifah di muka bumi ini. Apa salah satu fungsi khalifah di muka bumi ini? Adalah bagaimana memanfaatkan segala yang ada di muka bumi ini untuk lebih bisa mensejahterakan. Berkaitan dengan hal kesejahteraan, tidak bisa kita lepas dari yang namanya kepemilikan. Kepemilikan harta, salah satu wujudnya adalah bagaimana harta ini dapat membawa kita kepada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Salah satu makna yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberi sebahagian dari harta itu untuk kemaslahatan umat. Salah satu instrumen keuangan di dalam Islam kita kenal yang ada namanya infak. Infak adalah bagaimana kita bisa memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Infak yang bermanfaat adalah infak yang bernilai produktif. Karena dengan produktivitas kita bisa meraih tangan-tangan orang yang belum beruntung menjadi tangan-tangan orang yang memiliki kemerdekaan baik lahir maupun batin. Bagaimana kita mencoba untuk mensondingkan antara infak dengan keberadaan masjid. Masjid salah satu dari sarana bagaimana umat bisa berkumpul, berhimpun, dan menjadi entitas
yang dapat memberikan dampak bagi kegiatan kesejahteraan masyarakat. Infak dan pemberdayaan masjid menjadi dua sisi yang sangat mendorong agar manusia bisa lebih mensejahterakan manusia yang lain. Bagaimana sebenarnya kita bisa memperdayakan masjid? Kita perluas makna masjid tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana masjid dapat memberikan driver, mendorong setiap masyarakat yang ada di lingkungan menjadi lebih sejahtera. Tidak lagi masjid menjadi bertumpang kepada jamaah, tetapi jamaahlah yang bertumpang kepada masjid. Artinya apa? Dengan infak yang kita berikan, baik infak yang produktif, dengan masjid sebagai sarana atau entitasnya, akan dapat memberikan percepatan dalam kegiatan kesejahteraan. Makna inilah sebenarnya yang diinginkan di dalam Ramadan, sehingga Ramadan dapat menciptakan manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang memiliki harta, manusia-manusia yang memiliki jiwa sosial, sehingga tiga dimensi ini dapat memberikan percepatan bagi kesejahteraan hidup manusia. Dengan kesejahteraan hidup manusia, peradaban manusia akan semakin baik. Jika peradaban manusia semakin baik, maka makna manusia hidup di dunia ini sebagai khalifah di muka bumi ini akan memberikan kesejahteraan, baik lahir maupun batin, baik untuk diri sendiri dan maupun untuk orang lain. Inilah sebenarnya makna Ramadan dengan memperkuat infak dan pemberdayaan masjid, sehingga masjid menjadi lebih bermakna bagi jamaah. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pesan Ramadan pada sore hari ini dapat memberikan girah kita untuk bisa mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.